Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, ya, baik nikmat iman, Islam, kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang insya Allah sangat banyak sekali nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin, 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 ya robbal alamin. Kenapa? Karena Allah sudah tegaskan, ya, wa in ta'udu la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu. Insya Allah kita nggak akan mampu. Betapa banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Ya. Kita lihat panca indera, dengan adanya panca indera, ya, insya Allah, ya, itu luar biasa nikmatnya. Samping juga ada akal pikiran, ya, dan lain sebagainya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak bosan-bosannya saya mengajak kepada saudara-saudaraku, dalam kesempatan ini marilah kita senantiasa meningkatkan, ya, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau iman dan takwa kita terus meningkat dan terus meningkat, insya Allah, ya, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kita. Kita nggak tahu siapa yang paling takwa di antara sekian, ya, juta manusia, sekian miliar manusia. Kita nggak tahu. Kita hanya bisanya berusaha, berdoa, ya, tentunya seoptimal mungkin untuk menjadi orang yang betul-betul bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan penuh kesabaran, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beruntung kita sebagai kaum muslim, beruntung, ya. Dan kita beruntung juga memiliki agama Islam ini, beruntung, ya. Inna dina indallahil Islam, ya. Sesungguhnya agama yang hak, agama yang betul, agama yang benar menurut pandangan Allah adalah agama Islam, ya. Insya Allah dengan Islam yang kita miliki, insya Allah kalau kita mau berusaha akan bisa mengantarkan kita selamat, ya, bahagia fi dunya hatal akhirat, bahagia di dunia ini sampai bahagia di alam akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa hakikatnya kita semua ini adalah pemimpin, ya. Kita semua ini hakikatnya adalah pemimpin. Walaupun toh
di dalam suatu negara itu ada terpilah-pilah ya suatu lembaga kepemimpinan, tetapi secara umum menurut hakikat pandangan Islam, kita semua yang umat muslim ini adalah sebagai pemimpin ya, pemimpin ya. Ya walaupun mungkin ada yang menjadi pejabat ya, ada yang menjadi ya mungkin profesinya sebagai supir mungkin ya, pedagang mungkin ya, wira swasta, wira usaha ya, ada yang petani dan lain sebagainya ya. Tetapi hakikatnya kita semua itu adalah sebagai pemimpin, minimal ya memimpin diri kita sendiri. Dan suatu saat kepemimpinan kita ini harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang selama kita di alam dunia ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pemimpin tentunya kita harus berhati-hati ya. Dan juga kita harus menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita selaku pemimpin. Ya, karena kalau pemimpin di masyarakat itu dituntut oleh masyarakat juga ya akan keadilan ya di dalam kepemimpinan tersebut. Ya. Di samping itu juga tentunya menjaga amanah ya yang diberikan oleh atasannya kepada kita. Selaku muslim tentunya juga kita mampu menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Ya, di antaranya ya menjaga kelestarian lingkungan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Di samping juga kita harus beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan dengan kepemimpinan ya. Itu ada beberapa hal yang perlu kita miliki. Di antaranya disuruh kita membersihkan pakaian kita ya, bersihkanlah pakaianmu ya, dalam hal ini pernah seorang sahabat ya bertanya ya Rasul, saya sudah berdoa ya, hingga mencucurkan air mata, tetapi doa saya belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasul berbalik bertanya, ya, silahkan tanya pada diri sendiri dulu ya, pakaian kamu diperoleh dari mana, ya, makanan kamu diperoleh dari mana, dan tempat tinggal yang kamu tempati itu diperoleh dari mana. Nah, selaku pemimpin tentunya pakaian kita yang kita pakai tentunya juga yang bersih ya. Makanan kita yang kita makan harus dengan cara yang halal ya. Dan juga tempat tinggal yang kita tempati juga harus kita peroleh dengan cara yang baik ya. Nah, keterkaitan dengan bersihkanlah pakaianmu ini juga ya, boleh dijabarkan keterkaitan dengan kita harus berlaku adil ya. Kita dekat kepada yang halal dan kita berusaha untuk jauh dari yang haram ya. Kita harus berlaku adil baik terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, bangsa dan negara, terlebih adil terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Dan juga kita berusaha untuk berbuat yang halal, yang thayyib, yang baik
Ya, kita harus menjauhi hal-hal yang bersifat haram. Karena kalau kita melaksanakan perbuatan yang haram, jelas itu merupakan larangan agama. Kalau kita menerjang larangan agama, kelak akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, bukan surga yang ia dapat, insya Allah ya. Kalau kita selalu berbuat yang haram dan haram, maka kelak kita dijerumuskan ke dalam api neraka. Jadi kita berusaha untuk jauhi ya yang haram, dan kita berusaha untuk dekat ya kepada hal-hal yang halal, yang baik. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usahakan ya kita jangan berbuat maksiat ya. Bahkan dekat saja ya, dekat pada maksiat saja kita tidak boleh ya, apalagi melakukan perbuatan yang maksiat, karena hal tersebut juga dilarang oleh agama. Permasalahan apapun ya, sedapat mungkin kita usahakan cara penyelesaiannya adalah dengan cara musyawarah bil hikmah ya, musyawarah dengan cara yang baik. Insya Allah tidak ada istilahnya itu masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dan perlu diketahui bahwa kehidupan kita ini merupakan suatu masalah ya. Masalah itu juga nggak mungkin akan selesai sebelum ajal menjemput. Jadi masalah itu tetap ada ya, tetap ada, baik itu masalah kecil maupun masalah besar. Satu masalah selesai, insya Allah akan timbul masalah. Jadi jangan sampai menunda-nunda ya suatu masalah. Masalah harus kita selesaikan, tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang thayyib ya. Salah satu di antaranya dengan cara bermusyawarah agar ada titik temu di dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan Islam kita pun dilarang untuk berharap pemberian orang lain ya. Jangan terlalu berharap kepada pemberian orang lain ya. Kita bisa berharapnya hanya kepada Allah ya. Termasuk kalaupun toh kita memberikan sedekah kepada orang lain, jangan kita berharap agar orang yang kita beri sedekah tersebut ya, melakukan kebaikan kepada kita. Jangan ya. Perkara dia melakukan kebaikan atau tidak itu pasrah aja kepada Allah. Yang penting kita niat menolong orang lain baik, insya Allah Allah sendiri yang akan membalasnya. Jadi segala amal ibadah yang kita lakukan ya, itu atas dasar tentunya ikhlas ya. Jangan ada istilah di sana itu udang di balik batu ya. Berharap akan kebaikan orang lain setelah kita berbuat baik pada orang lain. Jadi perkara orang lain mau berbuat baik pada kita, terserah, yang penting kita niat berbuat baik kepada orang lain, menolong pada orang lain. Meskipun kita berkali-kali menolong orang lain dan orang lain ya tidak mau tahu dengan kita ataupun bahkan tidak terima kasih dengan kita, ya biarin aja ya. Yang penting kita ikhlas membantu orang lain. Jangan sampai kita berharap sudah ditolong nggak terima kasih, jangan ya. Itu udah urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita ya, berikan pertolongan sebaik-baiknya kepada orang lain dengan cara ikhlas, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah perintahkan tolong menolong kamu dalam hal kebaikan.
Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam hal keburukan ataupun kejahatan. Ya. Jadi memang ya, kepada siapapun ya, kita hendaknya saling tolong-menolong ataupun bekerja sama. Ya. Nah, kaitannya dengan bekerja sama itu tolong-menolong ini ya, tentunya ya kita kepada siapapun ya yang ada di tetangga kanan kiri kita ataupun yang ada di lingkungan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memberikan pertolongan kepada orang lain, kita berharap agar orang lain juga memberikan pertolongan kepada kita, itu nantinya ada unsur ketidakikhlasan. Ya. Ada unsur ketidakikhlasan. Kalau ada unsur ketidakikhlasan, ya di hadapan Allah tidak akan mendapat nilai pahala. Ya. Tidak akan mendapat pahala. Ya. Jadi kalau kita menolong tentunya hendaknya dengan ikhlas. Ya. Bahkan terhadap musuh kita pun, kalau memungkinkan kita juga disuruh ya, mencintai. Kenapa? Dengan mencintai musuh kita akan mengetahui ya, kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Ya. Cintailah musuhmu karena dengan itu kita akan mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Nggak ada manusia ini yang sempurna. Ya. Semua serba kekurangan dan kekurangan. Dan gak perlulah kita ini mencari-cari kesalahan orang lain. Lebih baik sibuk ya, koreksi diri sendiri daripada kita sibuk koreksi orang lain. Bagaimana caranya supaya kita ya, tidak mereka-reka, tidak istilahnya itu seujon kepada orang lain. Ya. Tentunya kita harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah salah satu caranya adalah banyak-banyak kita evaluasi diri ya. Evaluasi diri akan pribadi kita, baik kekurangan maupun kelebihan kita. Setelah itu banyak-banyak istighfar, sehingga dengan banyak-banyak istighfar ya, gak ada celah waktu untuk berpikir mencari aib orang lain. Ya, hati-hati ya, jangan sampai kita membuka aib sesama muslim ya. Orang yang membuka aib sesama muslim ya, itu sama halnya memakan bangkai orang yang sudah meninggal ataupun mayat yang sudah meninggal, mayat ya, sama halnya seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan terhadap keluarga pun ya, jangan sampai kita membuka aib ataupun menjelek-jelekkan keluarga kita. Siapapun yang membuka aib keluarga, menjelek-jelekkan keluarga, itu sama dengan mencoreng-coreng muka kita sendiri. Ya. Kalaupun kita menjelekkan keluarga, itu sama dengan mencoreng-coreng muka kita sendiri. Jadi itu harus hati-hati. Ya. Harus hati-hati. Mari kita sama-sama tutuplah aib sesama muslim ya. Insya Allah kalau kita mampu menutup aib sesama muslim, insya Allah ya, aib kita pun akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyadari bersama ya, mungkin banyak sekali aib kita ya, aib kita. Ada yang bilang kalau kita sering koreksi orang lain, satu orang kita koreksi ya, insya Allah berbalik nanti 4 orang akan koreksi kita. Ya, tentunya koreksi yang negatif. Sebenarnya boleh-boleh saja kita mencontoh kebaikan orang lain, boleh-boleh saja. Jadi kalau entah kita mau membicarakan orang lain, tentunya bicarakanlah yang baik-baik saja.
tentunya yang bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan justru menjatuhkan martabat orang, ya. Hati-hati, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga perintahkan, ya, jangan merendahkan orang lain, jangan menghina orang lain, karena boleh jadi yang kau rendahkan, yang kau hina itu dia lebih mulia daripada yang menghina. Boleh jadi seperti itu. Jadi tidak dilarang, ya, dilarang istilah itu menjelekkan orang lain, bahkan memanggil orang lain dengan sebutan yang tidak baik tidak boleh. Panggillah nama seseorang sesuai dengan namanya. Itu aturan agama, insya Allah, ya. Kalau kita mengikuti aturan agama yang ada, insya Allah, ya, tujuan daripada agama itu adalah untuk keselamatan. Insya Allah kita akan selamat, ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita berharap itu hanya mengharap itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan pertolongan kepada orang lain atas dasar ikhlas, hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaitannya dengan kesabaran. Nah, kita sebagai pemimpin, minimal memimpin diri sendiri harus penuh dengan kesabaran, ya, kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar, ya. Nah, orang-orang di sana, ya, luar sana, orang luar sana, ya, bahkan orang luar negeri sana, ya, sebenarnya heran akan budaya orang Muslim. Ya. Herannya kenapa? Dia mempunyai rasa sifat syukur dan sifat sabar. Ketika mendapatkan suatu kebaikan, dia bersyukur. Ketika mendapat suatu kesusahan, ia bersabar, ya. Jadi orang-orang luar sana, ya, orang luar negeri sana heran, kok bisa begitu, ya. Sifat sabar dan syukur ia bawa. Dapat kebaikan bersyukur, mungkin dapat kegagalan bersabar, ya. Jadi seorang muslim harus mempunyai sifat sabar dan sabar, ya, sabar. Memang sabar itu mudah diucap, tetapi praktek dalam kehidupan sehari-hari tak semudah apa yang kita ucapkan, ya. Diberi ujian apapun harus tetap bersabar, ya. Kemudian diberi kebaikan apapun tentunya harus banyak bersyukur. Jadi sifat syukur dan sifat sabar tentunya kita bawa sepanjang hayat kita. Insya Allah dengan modal sabar segala permasalahan, ya, itu nanti akan bisa selesai dengan baik. Karena Allah sendiri juga memerintahkan, kalaupun toh kita punya keinginan, punya tujuan, ya, kita disuruh bersabar. Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassholah. Minta tolonglah kamu kepada Tuhanmu dengan sabar dan mengerjakan sholat, ya. Jadi sholat juga bisa untuk melatih kesabaran seseorang, karena mungkin ada kalanya seseorang pernah emosi ataupun marah. Nah itu, ya, perintah Rasul itu kita suruh wudhu. Setelah selesai wudhu, ya, kita disuruh sholat, ya. Setelah selesai sholat masih posisi mau marah aja, ya baca Al-Quran, ya. Baca Al-Quran masih posisi agak emosi aja, ya, kita disuruh berbaring ataupun tidur istirahat, ya. Jadi insya Allah kalaupun kita punya keinginan, tentunya kita harus bersabar dan tentunya sambil mengerjakan ibadah sholat
Ya, dalam saat kita berdoa, ya, tentunya minta kepada Allah agar permasalahan yang mungkin ia hadapi itu dapat diselesaikan dengan baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga kita harus laksanakan qiyamul lail ataupun sholat malam. Ya. Kita hendaknya laksanakan ibadah sholat malam. Karena ibadah sholat malam itu insya Allah lebih khusyuk, ya. Lebih khusyuk karena dalam suasana yang hening. Ya kita cobalah kita melaksanakan sholat qiyamul lail, insya Allah, karena itu juga perintah Allah, ya. Pada malam hari hendaklah engkau mengerjakan sholat tahajud sebagai sholat tambahan. Mudah-mudahan Tuhan akan mengangkat derajat engkau, ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ya masa rabbuka maqamah mahmuda. Ya, Allah perintahkan supaya kita amalkan ibadah sholat tahajud. Dan kalau kita ikuti Rasulullah SAW, ya, insya Allah Rasulullah SAW selalu amalkan sholat tahajud itu, ya, setiap malam. Ya. Tentunya kita mari sama-sama mencontoh baginda Rasulullah SAW dalam mengamalkan ibadah sholat malam itu. Dan juga kita jadikan membaca Al-Quran itu suatu hobi dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Rasulullah juga mengamalkan selalu, ya, membaca kitab suci Al-Quran. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati di dalam kita berbicara karena selamat atau tidaknya kita sangat dipengaruhi oleh lisan kita. Jadi kita harus mampu menjaga lisan kita. Dan juga kita hendaknya menjadi orang yang dermawan ataupun suka memberi. Ya. Bukankah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.